kita semuanya, karena mungkin kita tidak semuanya kerso untuk mempelajari, kerso untuk melihat, kerso untuk membaca tentang budaya positif. Padahal budaya positif ini adalah salah satu elemen di dalam kurikulum merdeka yang wajib diterapkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Tidak ada lagi kata tertib yang menggunakan kata-kata negatif ya, tetapi semuanya nanti diarahkan ke kata-kata kalimat yang positif. Bagaimana itu, apa itu, nanti kita belajar bareng dengan Bapak Eko Bintoro. Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa. Yang pertama, seperti yang sudah saya share di grup Bapak Ibu, bahwa ada kajian dari dinas tentang SOP PP pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Oke, istilahnya itu sudah ada Permendikbudnya terbaru, sudah di launching di kurikulum di apa itu? Edisi berapa? 20 ke berapa ya? 26 apa 20 itu sudah di launching. Dan setiap satuan pendidikan diwajibkan mempunyai satu tim yang merupakan tim yang menangani tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Itu kebetulan P5 kita juga temanya adalah perundingan, maka sangat klop nanti dari tim P5 yang akan menyusun tim daripada PPTKSE ya, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dari episode 25, permennya nomor 46, Permendikbudristeknya nomor 46 tahun 2023. Itu sudah dilaunching dan itu sudah menjadi ketentuan dari kementerian. Kemudian mungkin nanti filenya bisa di-share di grup Bu Nova biar teman-teman monggo nanti dibaca, terutama pada SOP-nya nih. Ada beberapa pasal yang penjenengan wajib teliti, dipahami kalimatnya. Kalau jenengan sudah oke nggih, monggo. Kalau belum, usulan-usulan terkait pada pasal tertentu yang akan di-share Bu Nova nanti itu adalah SOP SRA Sekolah Ramah Anak tahun lalu yang memang kita dibentuk itu diminta. Tapi sekarang kita adaptasi karena itu hampir sama antara RFA dengan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka tadi saya ke Bu Nova selaku tim untuk koordinator P5-nya nanti bekerjasama dengan Bu Puspita untuk mempelajari tim yang ada di SRA diadaptasikan ke tim PPSTKP itu ya. Itu nanti penjenengan kalau baca mungkin ada beberapa pasal yang penjenengan kurang seret, monggo segera diaturkan ke grup atau untuk dibahas bersama atau langsung kepada tim, nanti kita koordinasi lagi. Karena saya pelajari sebentar tadi sekilas itu hampir sama tujuannya. Gitu. Karena sekarang sangat marak sekali tentang perundungan. Tadi malam Bapak Kabid Didas itu jam 3 ngirim itu ke saya ke grup kepala sekolah tentang tampil di Republika itu tentang perundungan itu. Saking gencar-gencarnya itu, terus sampai kepala dinas sendiri terus memantaunya. Dan ini hari Sabtu itu harusnya sudah diminta tanggal 28 itu. 28 itu masih di depan atau belum? Masih 2 minggu. Iya, bayangan kan Mas Berita masih ya ada cukup waktu, monggo nanti kita pelajari pasal-pasal mana yang dengan kurang pas, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Masih ada cukup waktu untuk menyusunnya. Kemudian rangkaian dengan itu, kemarin di kelas-kelasnya P5 sudah membentuk keyakinan kelas yang nanti akan kita ramu menjadi keyakinan sekolah. Yang kemarin sudah dibahas Pak nggih.
kapan kita selesai untuk kita share ke teman-teman Pak Tato ini. Ya, itu. Bapak Ibu Guru, intinya saya minta tolong sekali penjenengan setiap kali mengajar di dalam kelas jangan bosan-bosan untuk memberikan wawasan, memberikan pengertian kepada anak tentang perundungan ini. Bagaimana mencegahnya, bagaimana caranya agar tidak terjadi, bagaimana penyelesaiannya kalau ada sesuatu yang tidak pas dengan pertemanan mereka, atau kalau penjenengan secara tidak sengaja mendengar atau melihat segala sesuatu yang mungkin itu mengarah ke sana, tolong segera ditindaklanjuti, jangan menunda laporan ke saya dulu, langsung ditindaklanjuti di sana. Sebisa mungkin kegiatan tindakan perundungan di sekolah kita itu kita minimalkan seminimal-minimalnya. Mari kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Nanti akan lebih jelas setelah kita mengikuti paparan dari Pak Eko Bintoro. Di PMM budaya positif juga ada. Dan sudah kayak buku ya, sudah budaya positif Pak Tato sudah. Berapa orang sudah mempelajari? Saya belum. Baru Pak Tato dan Bu. Ya, monggo yang lain di Pirsani karo nganggur-nganggur paling itu videonya kan hanya 3 menit, 5 menit selesai, dapat satu materi, nanti kegiatan apa lagi, disambil lagi gitu gitu. Jangan bosan-bosan itu untuk melajarinya, karena itu perlu kita terapkan dalam tugas kita sebagai pendidik di sekolah tercinta ini. Itu untuk PMM gitu ya. Kemarin saya di grup alumni kuliah saya itu hampir semuanya kan guru juga, itu juga sudah rame dibicarakan, mereka diobrak-obrak kepala dinasnya untuk mempelajari PMM, diobrak-obrak untuk menyetorkan sertifikat. Jadi bukan hanya Bojonegoro, memang ini adalah program nasional. Ada di Bali, ada di Sidoarjo, ada di Bangka Belitung. Kemarin teman-teman hampir semuanya menyatakan, iya aku ya dobrak-obrak kepala dinasku, aku ditagih karo kepala sekolahku. Jadi bukan hanya penjenengan, karena memang secara rating nasional itu persentase yang memanfaatkan PMM itu masih sangat sedikit, tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Jadi gini Bapak Ibu Guru, sekarang kita tidak bisa mengharapkan ada diklat luring, diklat yang kita dikumpulkan di suatu tempat untuk melaksanakan diklat, tidak ada. Diklat yang diadakan pemerintah itu dilaksanakan dalam 2 bentuk, luring dan daring. Luring itu melalui kegiatan-kegiatan, salah satu contohnya adalah CGP. Kalau penjenengan CGP maka secara otomatis ilmunya dapat banyak. Tapi kalau yang tidak, secara luring full, kalau yang CGP itu ada luring, ada daringnya kombinasi. Tapi kalau yang kita yang tidak mau ke sana, maka disediani dengan PMM itu. Fiturnya sangat banyak, sangat banyak. Apapun kebutuhan guru itu sudah terjawab di sana. Maka tolong, daripada kita cari-cari video-video yang TikTok yang nggak benar gitu ya dijadwalkan sendirilah, monggo sehari delok 1 video misalkan ya. Atau 1 bulan 1 proses, atau 2 bulan 1 sertifikat, monggo, itu tidak lama ya, monggo. Semuanya, tidak ada guru senior, tidak ada guru junior, tidak ada guru IPA, tidak ada guru seni, semuanya wajib untuk kembali memanfaatkan PMM-nya. Tapi ternyata enggak loh Bu. Masa ikutilah kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang mau maju. Pak Din, Pak Tato, dulu pas sekarang sudah mulai muncul. Ayo, gak apa-apa bisa Pak Iwan ya. Pak Iwan mau aja nek aku dulu deh. Ayo. Saya akhiri, saya mohon maaf sekali lagi. Bismillah, niat saya adalah untuk menjalankan tugas saya dan mengajak penjenengan untuk maju bersama.
Mohon maaf, saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, kalau PDF nanti dipotong gitu mas. File PDF, diwet nasi apa? Coba cari di Google memisahkan file PDF kan biasanya Jatuh. Layuran di Pak Iwan. Sabar aja melayu. Oh, belum sholat. Nggih. sudah. Siapa? Oh, di coba jadi sholat enggak tak targetnya paling nangis. Ke jam lo sholat duhur. Wes saya perlu wis ngasih. Langsung saja ya Bapak Ibu, atau mohon dikali waktu dibuka doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya membagi ilmu, bukan berarti saya banyak ilmu, bukan, tapi tidak-tidaknya saya pengen ngeser apa yang sudah saya dapatkan dari program Gurindra, terutama angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ibu. Di sini saya akan membahas salah satu tema atau topik, yaitu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ini berupa pengimbasan, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau belajar modulnya itu bisa kita lakukan bisa berhari-hari. Ini aja modul 1.4 budaya positif ini saya lakukan sudah ada 1 mingguan, 1 minggu, dan itu intens. Mulai malam, tiap malam itu ada sudah 3 kali. Jadi ada kolaborasi, kemudian ada dan lain-lain, yang pasti selalu membahas itu terus. Jadi kalau diberikan waktu sedikit ya sudah, ya saya harus meringkas materi yang sudah pernah saya dapatkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa memberikan secara gamblang nanti penjelasannya seperti apa. Yang jelas urutan atau jalurnya atau landasannya itu nanti insya Allah nanti bisa mengena, terutama yang nanti imbasnya dari yang mendapatkan imbas dari ini itu adalah anak didik kita. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian satu, saya akan mengingatkan atau kita saling mengingat tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu hanya bisa menuntun. Jadi diibaratkan sebagai anak didik itu adalah padi. Jadi butiran padi atau butiran gabah yang kita tanam, nanti kita siram, kemudian kita pupuk, kemudian kita pokoknya kita rawat. Yang pasti nanti akan tumbuh berkembang dengan sendirinya dan menjadi tua. Tidak mungkin padi itu akan menjadi jagung, itu tidak mungkin. Pasti akan menjadi padi ya, dan jumlahnya mungkin bisa banyak. Dan itu apa yang kita tanamkan kepada, yang kita ajarkan kepada anak didik. Kita menanamkan ilmu kepada mereka, 1 ilmu, 2 ilmu dari beberapa guru, dan akhirnya
bermanfaat untuk kedepannya buat mereka, untuk masa depannya mereka. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita? Kita sadar kita sudah banyak menerapkan budaya positif mulai dari pagi, datang pagi itu ada budaya peduli lingkungan. Yang jelas mengambil sampah, Bu Eni, itu inspiratif buat saya. Yang jelas kemarin bagja saya mengenai visi dan misi, visi terutama, visi yang saya angkat yaitu pembelajaran yang lingkungan, jadi berbau lingkungan, terutama dia peka terhadap lingkungan sekitar, sampah terutama, itu luar biasa diapresiasi sama yang pengajar praktek dan teman-teman semuanya. Jadi itu yang dijadikan contoh untuk diaplikasikan ke sekolah-sekolah teman-teman CGD. Jadi itu Bu. Jadi budaya positif di sekolah kita sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan seperti tujuan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Kemudian konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita bahas nanti satu-satu. Kalau waktunya nanti saya singkat saja Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang menarik dalam modul ini itu yang tahap terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi itu restitusi ya, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah ada yang kita terapkan di sini. Jadi penerapan terhadap misalkan ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itu penanganannya seperti apa, itu yang masih belum banyak teman-teman yang menerapkan itu. Jadi pendekatan restitusi itu tidak boleh menghukum Bapak Ibu, tidak boleh merhadik, jadi berkata keras sama anak itu tidak boleh. Jadi kita harus menggali, kemudian menggali informasi, kemudian ada tahapannya nanti yang terakhir aja. Kemudian saya lanjutkan dulu yang ini. Ada teman yang kita coba Bapak Ibu, Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Perlu menjaga benda tersebut sesuai dengan tenaga Anda, karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Jadi barang itu penting bagi kehidupan kita ya. Kemudian ada teman B, mencoba untuk segala cara dia untuk membuka tangan itu, lewat rayuan, lewat dengan sampai titik terakhir itu sampai dikasih iming-iming penghargaan, dikasih uang. Tapi tergantung kita. Jadi tergantung dari kontrol kita yang jelas. Jadi sama seperti anak diibaratkan, anak didik kita. Anak didik kita itu punya yang namanya prinsip. Kalau selama dia itu tidak punya kontrol untuk jadi tidak bisa kita pengaruhi dengan segala apapun cara ya, baik dengan lisan, baik dengan tuturan, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya kita bisa mengetahui hatinya, perasaannya dia, dan akhirnya dia bisa membuka dengan sendirinya. Kontrolnya yang tergantung kontrolnya diri sendiri. Jadi teman kita mau membuka kayak apapun dengan digelitik tidak akan bisa Bapak Ibu. Sama seperti anak kita. Kalau anak kita, anak-anak itu dia juga seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bersalah, berarti penanganan kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah dipukul? Apakah dihukum? Apakah dijas dia bersalah? Tidak. Penanganan kita justru sebaliknya. Jadi kita harus mengetahui kenapa kamu melakukan seperti itu.
Kenapa kamu berbuat seperti itu? Dan harus dianalisa dulu, kemudian baru nanti diarahkan. Jadi anak tersebut sampai dia bisa memunculkan penyelesaian akhir. Jadi penyelesaian akhir itu kalau dia sadar dengan kesalahannya dan akhirnya tidak akan berbuat kesalahan lagi. Jadi sampai segitunya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang jelas bagaimana caranya kita bisa memasuki dunianya, ilusinya, bayangannya dia. Jadi masuk ke dalam ilusinya dia. Oh iya ya, Pak Bin ini. Jadi saya berikan contoh saja. Saya mengajar dengan kondisi baju saya masukkan rapi. Lihat diri Pak Bin seperti ini. Enak nggak dilihat? Dengan kamu yang bajunya dikeluarkan, dengan sisiran rambut yang tidak tersisir, dipandang enak nggak? Itu suatu contoh saja Bapak Ibu. Jadi kita sebagai contoh dulu untuk anak didik kita, biar dia itu biar merasakan, oh ternyata kalau ingin dipandang enak di mata, berarti dia harus berpakaian rapi dan sopan. Yang jelas seperti itu. Jadi memasuki ilusi mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Saya ulangi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kalau orang mau berkembang, yang jelas dia harus siap dikritik yang jelas. Nah, jadi orang-orang yang mau berkembang itu harus siap dikritik, siap mendapatkan masukan. Kemudian yang berikutnya seperti anak didik kita juga. Jadi bagaimana caranya kita membimbing mereka, dia juga harus siap dikritik. Nah, seperti itu. Tapi kritiknya harus membangun, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu bermanfaat bagi mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi. Tapi orang dewasa seperti kita dengan anak didik kita memaksanya dengan cara yang baik Bapak Ibu. Bukan sembarangan memaksa, weh kudu ngene, tapi kita harus bisa menjelaskan tujuannya akhir itu seperti apa. Seperti sholat zuhur Bapak Ibu. Ini sempat saya angkat juga di CGP, jadi kelompok saya. Jadi sholat zuhur itu bagaimana kalau tindakan seorang guru itu memarahi siswanya, jadi teriak-teriak, apakah itu dibenarkan? Ternyata sama sekali tidak dibenarkan Bapak Ibu. Padahal cuma teriak-teriak aja. Ayo dong sholat, tidak bisa seperti itu ternyata. Jadi kita harus mendekati mereka, mengasih pemahaman yang baik, kemudian dampaknya. Jadi kita memberikan efeknya. Kalau dia sudah mau membiasakan, seperti kemarin, membiasakan kebiasaan baik itu dan akhirnya bisa nanti menjadi kebiasaan kedepannya buat mereka. Jadi harus ada pemahaman seperti itu. Kemudian paradigma stimulus respon. Ini hubungannya dengan reward Bapak Ibu. Memang ternyata reward itu juga berpengaruh. Ada sisi baiknya juga ada, sisi buruknya juga ada. Reward itu penghargaan bagi anak didik kita. Kalau untuk jangka pendek itu tidak masalah, tapi kalau jangka panjang reward itu selalu diberikan dan akhirnya menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Jadi misalkan mengikuti lomba, aku tak mengikuti lomba kelas penting ya, biasanya ada hadiahnya. Nanti kalau mendapatkan juara pasti ada hadiahnya. Tapi di sisi lain, kalau dia mendengar kalau kelas meeting itu tidak ada hadiahnya, mereka tidak akan sama sekali mau mengikuti kegiatan tersebut. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa mengarahkan persepsi mereka. Kemudian apa makna disiplin?
Disiplin itu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau orang melanggar aturan yang jelas tidak akan merasa nyaman kembali. Kita naik kendaraan sepeda motor tidak pakai helm aja di jalan raya kita nggak akan nyaman. Kemudian ada pendapat dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau ada orang yang tidak disiplin, berarti ada penguasa yang mengarahkan, seperti ibu kepala sekolah tadi. Ayo lari, menuntut kita untuk berlari, berarti kita harus berlari karena zamannya sudah berbeda. Yang jelas itu aturannya seperti itu. Kalau merasa tak nyaman dengan zona seperti ini saja, ya sudah akan tertinggal jauh Bapak. Saya merasakan juga selama ini sebelum masuk ke PGP saya mengalami zona nyaman. Ya, santai, yang penting boleh ingat, yang penting ternyata setelah mengikuti kegiatan ini luar biasa yang Bapak. Kemudian kembali ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan hidup. Jadi bagaimana caranya dia bisa memenuhi kehidupannya dia. Bisa makan, bisa minum, bisa bersenang-senang, rekreasi itu. Kemudian orang hidup butuh rasa aman. Jadi tingkat kebutuhan. Kemudian kasih sayang. Berikutnya adalah penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu pengakuan terhadap orang lain tentang dirinya. Jadi keberadaannya diakui. Jadi itu tingkatan yang paling tinggi. Langsung saja. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Turing School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti itu. Saya bacakan dalam buku. Langsung saja gitu Bapak Ibu. Mungkin. Nah ini yang paling menarik. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang kita terapkan sekarang itu yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Kadang-kadang. Nah, kalau masih menjadi seorang penghukum, berarti harus ada tingkatannya. Ada 5 kontrol tingkatan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. 5 posisi kontrol. Nah, penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalau ada Bapak Ibu guru sering mengucapkan awas negara, nah berarti itu adalah penghukum. Itu yang harus kita tinggalkan mulai dari sekarang. Dan kamu selalu salah. Sebenarnya saya dulu waktu kuliah pernah diajarkan, jangan sekali-kali kamu bilang ke anak didikmu kata-kata salah, karena itu bisa mempengaruhi mentalnya. Memang ternyata benar, mentalnya seorang anak kalau dia sudah dikatain salah, kamu salah seperti ini, itu perasaannya akan down. Down itu tertinggal akhirnya. Dia tidak akan mengeksplor kemampuannya ke depannya jelas. Tapi kalau dikasih penghargaan, luar biasa tampilan kamu. Nanti ke depan dia akan berkembang kembali. Jadi selalu, pasti selalu.
Nah, berarti seperti itu. Jadi selalu kamu yang melakukan. Mesti kowe nek. Hal itu. Nah, itu yang harus kita hilangkan mulai dari sekarang. Nah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga tahapan yang penghukum tadi adalah tahapan yang paling bawah Bapak Ibu. Itu yang harus kita tinggalkan. Ada 2 tahapan yang harus kita tinggalkan juga. Ya ini yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi ke anak. Jadi ada ucapan yang merasa kalau dirinya itu adalah orang yang paling salah. Itu adalah apa ya? Menurunkan apa? Kepercayaan diri mereka. Jadi contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti otomatis dia nggak akan berkembang Bapak Ibu. Itu akan apa ya? Membuat minder anak didik kita. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ping piro meneh kowe wis tak kandhani, ping piro wis pandang. Nah, seperti itu. Itu hal itu ternyata salah. Kemudian kontrol lagi. Kontrol teman. Jadi sebagai kontrol teman. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui dunianya anak seperti apa. Lagi apa? Lagi ngegame. Oke, aku tak melu ya. Tapi itu yang layak belajar mana ya? Oke. Nah, hal itu adalah ajakan. Jadi kita bisa menjadi teman mereka. Tapi di saat dia waktunya belajar, dia harus menyesuaikan juga belajar. Itu ajakan. Jadi bisa saja dengan metode-metode yang lain sebagai teman Bapak. Kemudian memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Jadi mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jelas kita boleh mengawasi karena apa? Keselamatan anak didik kita itu di sekolah itu tergantung dari kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, jadi betul sekali kita harus mengawasi perilaku mereka. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ada yang buruk berarti kita harus senantiasa mengingatkan mereka untuk menuju ke hal yang baik. Kemudian ini posisi yang teratas yang harus kita lakukan yaitu manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ada murid yang melakukan kesalahan, kita mengajak mereka jadi berdiskusi seperti yang saya buat kemarin videonya. Jadi saya disuruh membuat segitiga restitusi, itu salah satunya adalah membuat video penanganan tindak penyimpangan anak. Jadi bagaimana tindakan kita untuk memperbaiki lakunya dia supaya lakunya bisa sesuai dengan jalannya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan apa yang kita yakini? Jadi kalau dia merasa salah biasanya apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa kok kamu seperti itu? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian bersediakah kamu memperbaiki? Jadi ini hanya tawaran aja. Kita memancing apa ya? Jawaban dari anak. Terus kalau kamu melakukan seperti itu, kemudian apa yang kamu lakukan? Akhirnya biasanya meminta maaf Bapak Ibu. Kalau dia melakukan kesalahan, pasti meminta maaf. Kemarin masalahnya video dari anak-anak sini itu tanpa tag Bapak Ibu, tanpa skrip. Mohon maaf, saya pancing dari soal atau lisan saya. Ternyata anak-anak sini itu tanggap, responnya ya sesuai ternyata. Saya akan memperbaiki diri Bapak, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian terus bagaimana rencana kamu memperbaikinya? Ternyata dia juga bisa memecahkan masalahnya sendiri supaya dia tidak terlambat lagi. Jadi tanpa saya pancing ternyata dia punya solusi. Saya akan pasang jam Pak. Kalau enggak nanti saya akan melibatkan orang tua saya untuk bangunkan saya agar lebih awal biar saya tidak bangun kesiangan. Ternyata sampai sejauh itu Bapak Ibu. Padahal saya tidak memilih anak itu yang paling high, bukan, tapi malah sembarang terserah siapa yang menjadi aktornya, artisnya nanti dalam video saya. Ternyata anak sendiri tahu, oh
Kalau saya salah, pasti seperti ini langkahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya dituntut untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itu saja Bapak Ibu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Jadi tidak boleh murid itu dikelompokkan di misalkan ini ditanya kita sedang menangani anak, dipisahkan dengan anak yang lain, itu bukan. Tapi malah biarkan teman-temannya tetap membaur. Karena apa? Kalau membaur otomatis itu untuk pelajaran buat mereka Bapak Ibu. Ternyata kemarin itu banyak anak-anak yang di ruangan untuk video ini, memang ini bukan sesungguhnya, tapi anak-anak di situ ternyata di situ belajar dari pengalaman teman-temannya. Oh, kalau saya salah, saya harus langkahnya seperti ini. Tindakan yang harus dia tempuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi. Cukup sekian, mungkin ringkasan dari presentasi saya mungkin kurang lengkap atau kurang sempurna. Saya masih perlu banyak belajar lagi. Yang jelas sama Bapak Ibu yang lain yang sudah berpengalaman, saya siap dan saya siap terima masukannya Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata saya di depan seperti tadi, saya orang pintar bukan, tapi saya merasa saya perlu belajar banyak. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, terima kasih Pak Bin ilmunya. Monggo nanti ditindaklanjuti, diperdalam dengan di PMF Bu, ada itu materinya tentang budaya positif. Nanti kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari.